Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan China, Indonesia dan AS kelihatannya saling berupaya untuk mempererat hubungan keduanya dalam rangka memanfaatkan satu sama lain. Ya, jadi AS ini terlihat seolah-olah merayu Indonesia untuk berada di pihak Amerika ketimbang di China dengan cara mendukung sikap Indonesia yang menolak klaim China terhadap Laut China Selatan dan berkomitmen juga untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia. Sedangkan dari sisi Indonesianya, di kita itu seolah merayu Amerika juga untuk meningkatkan kerjasamanya dong dengan ekonomi di Indonesia. Karena selama ini ternyata datanya China justru cenderung lebih dekat dengan Indonesia di bidang ekonomi. Nah, kita akan bahas selengkapnya bagaimana AS dan RI ini saling adu rayu, bagaimana data selengkapnya. Jadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Kamis 29 Oktober 2020 kemarin itu baru saja mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo termasuk juga dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Nah, dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut, Mike Pompeo ini mengatakan bahwa pihaknya Amerika Serikat gitu ya mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan tanah air di Laut Natuna yang juga diklaim sebagai wilayah teritori China di Laut China Selatan begitu ya. Dan Pompeo kembali menegaskan bahwa sebagai negara yang mematuhi hukum, kami Amerika Serikat di sini menolak klaim yang dilakukan oleh China mengenai Laut China Selatan. Dan jelas juga katanya terlihat bahwa kepemimpinan Indonesia itu penuh keberanian dari Indonesia ya mengenai isu Laut China Selatan baik di kawasan ASEAN ataupun juga di PBB. Bahkan Mike Pompeo ini juga menyebut sikap pemerintah Indonesia terhadap Laut China Selatan ini harus dicontoh. Nah, merespon rayuan dan pujian Amerika Serikat ke Indonesia ini, Menlu RI juga menegaskan bahwa sebetulnya diluruskan Indonesia hanya ingin Laut China Selatan itu tetap dipertahankan sebagai wilayah yang stabil dan damai. Untuk itu, Menteri Retno mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku, khususnya UN Clause 1982 ya. Nah, selain memuji dan mendukung sikap Indonesia terhadap Laut China Selatan, masih juga dirayu, AS ini juga menyebut bahwa akan bekerja sama dengan Indonesia dalam cara-cara yang baru untuk memastikan keamanan maritim ya, bisa melindungi rute perdagangan yang paling sibuk itu, Laut China Selatan. Nah, seperti apa sih kira-kira kerjasamanya? Dijelaskan oleh Menlu Retno bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sebenarnya sudah menyepakati kerjasama di bidang militer, bahkan saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto itu mengunjungi Amerika Serikat waktu itu ya. Nah, disebutkan Menlu Retno dalam pertemuan tersebut mereka Indonesia dan Amerika Serikat ya ini sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan di antaranya dengan yang pertama memperkuat kemampuan pertahanan dan pengadaan militer untuk mencapai minimum essential force atau MIF. Apa sih itu? Ini nama lainnya adalah kalau bahasa Indonesianya kekuatan pokok minimum dan ini merupakan proses untuk modernisasi atau memodernkan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Itu tujuan pertamanya atau upaya pertamanya. Kemudian apalagi diminta juga meningkatkan pelatihan dan latihan ya. Jadi sinergi di bidang pelatihannya. Kemudian juga diminta adanya sharing intelligence sampai kerjasama keamanan maritim di kawasan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia ini, maka Menlu Retno juga menilai akan terus melakukan komunikasi yang baik supaya kerjasama antara Indonesia dan AS itu bisa semakin kuat. Selain itu, kalau dilihat dari data Defense Security Cooperation Agency Amerika Serikat pada Juli 2020 kemarin, tahun ini ternyata pemerintah Indonesia juga berencana menghabiskan anggaran sekitar 2 miliar dolar atau 28,9 triliun rupiah untuk belanja alutsista tadi dari Amerika Serikat. Tapi walaupun berada di posisi yang sama nih dalam bidang pertahanan karena sama-sama mau menentang klaim teritorial China di Laut China Selatan, pemerintah Indonesia di sini tetap menegaskan dan menyatakan sikap prihatin begitu ya atau tidak mendukung kebijakan anti China dari Amerika Serikat selama ini sebetulnya. Dan tahun ini saja Indonesia juga sudah sempat menolak permintaan AS untuk pendaratan dan pengisian bahan bakar jet tempur canggih mata-mata AS yaitu P-8 atau P-8 Poseidon di Indonesia yang saat itu sedang memantau aktivitas militer China. Permintaan AS itu juga dikatakan sangat mengejutkan pemerintah Indonesia menurut laporan Reuters karena kita menganut kebijakan luar
luar negeri bebas aktif sehingga tidak bisa memihak ke satu negara saja atau ke Amerika Serikat saja ya. Nah, penolakan Indonesia ini juga dipuji media yang terafiliasi dengan Partai Komunis China saat itu. Kalau AS tadi sudah merayu Indonesia dengan puji-pujian gitu ya tentang sikap Indonesia, kemudian iming-iming kerjasama militer, Indonesia juga balik lagi merayu Amerika Serikat untuk bisa kerjasama di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi sendiri memang Indonesia ini cenderung lebih dekat dengan China ketimbang Amerika Serikat. Ini terlihat dari nilai investasi China di Indonesia yang kita lihat menjadi salah satu investor terbesar. Kalau di 2016 saja saat itu China posisinya adalah investor ketiga terbesar, investor asing ya, ketiga terbesar di Indonesia, nilainya adalah 2,7 miliar dolar Amerika Serikat yang berwarna merah. Kemudian ini terbesar ketiga setelah Singapura dan Jepang, kemudian naik lagi sampai 3,4 miliar di tahun 2017. Di 2018 waktu itu ada ketegangan perang dagang AS China, sedikit turun 2,4 miliar, tapi naiknya hampir 2 kali lipat ya ke 2019 sampai 4,7, ini yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir, 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk juga ini bukan lagi tiga besar tapi sudah menjadi investor terbesar di Indonesia begitu ya. Dan ini adalah nilai investasi di China di tahun ini Januari sampai September 2020 ada di angka 3,5 miliar dolar Amerika. Sementara dari sisi Amerika Serikatnya kita lihat jumlahnya tidak terlalu besar begitu ya. Secara porsi hanya 3-6% saja dari total investasi kita, nggak masuk 5 besar juga investor asing terbesar di Indonesia. Dan kalau dari sisi nominalnya ada di angka kira-kira 1-2 miliar dolar Amerika saja. Nah, untuk itu Menlu Retno meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama ekonominya dengan Indonesia, termasuk mengingatkan pentingnya perpanjangan fasilitas GSP atau Generalized System of Preference. Jadi GSP ini merupakan kebijakan dari negara maju untuk memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang biasanya adalah negara berkembang. Kalau kita dapat GSP ini, kita bisa bebas bea masuk untuk ekspor ke Amerika Serikat. Tapi ternyata direview lagi sama Amerika Serikat waktu itu tahun 2018 dan belum juga diperpanjang sampai sekarang. Jadi itu aksi balas-balasan atau saling adu rayu antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kita nantikan seperti apa kerjasama antara kedua negara ini di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan China.